guys, kenalin, nama aku Putri Anggraini dengan NIM 19110099, Prodi S1 Farmasi B Universitas Kederbangsa. Jadi udah kayak di judul, aku bakalan mapain sebuah materi. Ya, materi ini tentang stabilitas obat. Jadi buat kalian semua yang nonton, terutama buat netizen yang budiman, apapun yang terjadi di akhir video ini, tolong jangan kalian hujat, karena belum tentu kalian itu lebih baik dari aku. Karena ngomong depan kamera kayak gini bukan hal gampang. Terus juga pokoknya kalian tuh belum tentu baik dari aku lah, gitu kan. Jadi curhat. Jadi sekarang pertama aku bakalan jelasin apa itu stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan obat atau produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimiliki pada saat dibuat atau diproduksi. Identitas, kekuatan, kualitas, dan kemudian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Yang pertama, aku bakalan jelasin apa itu stabilitas obat. Stabilitas obat adalah kemampuan obat atau produk untuk mempertahankan sifat dan karakteristiknya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat atau diproduksi. Identitas, kekuatan, kualitas, dan kemurnian dalam batasan yang ditetapkan sepanjang pembuatan. Stabilitas sediaan farmasi tergantung pada profil, sifat, fisika, dan kimia pada sediaan yang dibuat, termasuk eksperimen dan sistem kemasan yang digunakan untuk formulasi sediaan dan fraksi di lingkungan suatu suhu, kelembapan, dan cahaya. Pada umumnya, penentuan stabilitas suatu zat dapat dilakukan melalui perhitungan kinetik kimia. Cara ini tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga cukup praktis digunakan dalam bidang farmasi. Hal-hal penting diperhatikan dalam penentuan stabilitas suatu obat secara kinetik kimia adalah ada 3 di sini ya. Yang pertama ada kecepatan disolusi, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan, yang ketiga ada tingkat reaksi dan cara penentuan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas ada 3, yaitu faktor kimia. Yang pertama itu ada reaksi penguraian, yang kedua ada faktor fisika, perubahan fisika, yang ketiga ada faktor biologi, cemaran mikroorganisme. Adapun efek-efek tidak diinginkan yang potensial dari ketidakstabilan produk farmasi yaitu hilangnya zat aktif, naiknya konsentrasi zat aktif, bahan obat berubah, hilangnya keseragaman kandungan, menurunnya status mikrobiologi, hilangnya kekedapan kemasan, modifikasi faktor hubungan fungsional, serta faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan cahaya. Suatu obat dapat dikatakan stabil jika kadarnya tidak berkurang dalam penyimpanan. Adapun ketika obat berubah warna, bau, dan bentuk, serta terdapat cemaran mikroba, maka dapat disimpulkan bahwa obat tersebut tidak stabil. Ada beberapa metode penentuan laju reaksi untuk menguji stabilitas. Di antaranya yang pertama ada metode substitusi, yaitu data yang terkumpul dari hasil pengamatan jalannya suatu reaksi disubstitusikan ke dalam bentuk integral dari persamaan berbagai order reaksi. Jika persamaan itu menghasilkan harga K, maka tetap konstan. Dalam batas-batas varian percobaan, maka reaksi dianggap berjalan sesuai dengan order tersebut. Ada metode grafik. Adalah plot data dalam bentuk grafik dapat digunakan untuk mengetahui order reaksi tersebut. Jika konsentrasi diplot terhadap T dan didapat garis lurus, reaksinya adalah order 0. Reaksi dikatakan order pertama bila logaritma A dikurang X terhadap T menghasilkan garis lurus. Suatu reaksi orde kedua akan memberikan garis lurus bila 1 atau A dikurang X diplot terhadap T jika konsentrasi mula-mula sama. Jika plot 1 A dikurang X pangkat 2 terhadap T menghasilkan garis lurus dengan seluruh reaktan sama konsentrasi mula-mulanya, reaksi adalah orde ketiga. Ada metode waktu paruh. Dalam reaksi orde 0, waktu paruh sebanding dengan konsentrasi awal. A. Waktu paruh reaksi orde pertama tidak bergantung pada A, atau waktu penuh untuk reaksi orde kedua, di mana A sama dengan B sebanding dengan 1 atau A dari dalam reaksi orde ketiga, di mana A sama dengan B sama dengan C, dibanding dengan 1 per A kuadrat. Umumnya berhubungan antar hasil di atas memperlihatkan waktu paruh suatu reaksi dengan konsentrasi seluruh reaktan sama.
yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu zat antara lain yaitu yang pertama ada panas, cahaya, kelembapan, oksigen, pH, mikroorganisme, bahan-bahan tambahan yang digunakan dalam formula sediaan obat. Sebagai contoh ada senyawa-senyawa ester merupakan zat yang mudah terhidrolisis dengan adanya lembab, sedangkan vitamin C sangat mudah sekali mengalami oksidasi. Pada umumnya penentuan kestabilan suatu obat zat padat dalam dilakukan suatu perhitungan kinetika kimia. Cara ini tidak memerlukan waktu lama sehingga cukup praktis digunakan dalam bidang farmasi fisika. Untuk mengevaluasi suatu kestabilan sediaan farmasi, dilakukan pengamatan pada kondisi di mana obat tersebut disimpan, misalnya pada temperatur kamar. Ternyata metode ini memerlukan waktu lama dan tidak ekonomis. Sekarang untuk mempercepat analisis dapat dilakukan uji stabilitas dipercepat, yaitu dengan mengamati perubahan konsentrasi pada suhu tinggi. Dengan membandingkan harga K dan temperatur yang berbeda dapat dihitung energi aktivitasnya, sehingga K pada suhu kamar pun tidak dihitung. Harga K pada suatu suhu kamar dapat juga dihitung dari grafik antara logaritma 1 dengan 1/T. Dengan demikian, batas kadaluarsa suatu kesediaan farmasi dapat diketahui dengan tepat. Reaksi mengukur seberapa cepat reaktan habis bereaksi atau seberapa cepat produk terbentuk. Kinetika kimia merujuk pada laju reaksi yang perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu. Setiap reaksi dapat dinyatakan dengan persamaan umum, yaitu reaktan menghasilkan produk. Selama berlangsungnya suatu reaksi, molekul reaktan bereaksi, sedangkan molekul produk terbentuk sebagai hasilnya. Dapat mengamati jalannya reaksi dengan cara memantau menurunnya konsentrasi reaktan atau konsentrasi produk. Menurunnya jumlah molekul A dapat meningkatkan molekul B. Seiring dengan jalannya waktu, secara umum akan lebih mudah apabila menyatakan laju dalam perubahan konsentrasi terhadap waktu. Kecepatan laju reaksi yang berbanding lurus terhadap konsentrasi dengan satu atau dua pengikut berpangkat 2 akan disebutkan sesuai jumlah pangkat. Reaksi yang disebut bertingkat 3 bila kecepatan reaksinya berbanding lurus dengan konsentrasi 3 pengikut. Hukum laju reaksi merupakan suatu bentuk persamaan yang menyatakan laju reaksi sebagai fungsi dari konsentrasi semua spesies yang ada termasuk produk-produk yang dihasilkan dalam reaksi tersebut. Hukum laju reaksi mempunyai dua penerapan utama, yaitu penerapan teoritis yang merupakan pemandu dalam mekanisme reaksi, sedangkan penerapan praktisnya akan dilakukan setelah mengetahui hukum laju reaksi dan konstansa lanjutan. Laju merupakan hal dasar yang perlu diperhatikan bagi setiap orang yang berkaitan dengan bidang kefarmasian. Mulai dari pengusaha obat sampai ke pasien. Pengusaha obat harus dengan jelas menunjukkan bahwa bentuk obat atau sediaan yang dihasilkan cukup stabil sehingga dapat disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, di mana obat tidak berubah menjadi zat tidak berkhasiat atau racun. Ahli farmasi harus mengetahui ketidakstabilan potensial obat yang dibuatnya. Dokter dan penderita harus diyakinkan bahwa obat yang digunakan akan sampai pada tempat pengobatan dalam konsentrasi yang cukup untuk mencapai efek pengobatan yang diinginkan. Pada umumnya, penentuan kestabilan suatu zat dapat dilakukan dengan cara kinetika kimia yang karena tidak memerlukan waktu lama. Menurut hukum aksi, masa kecepatan reaksi adalah sebanding dengan hasil kali konsentrasi molar reaktan yang masing-masing dipangkatkan dengan jumlah molekulnya. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ada 4. Kalau cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu. Janji-janji 1000 janji. Janji apel di malam ini. Udah. Ada 4, yaitu yang pertama temperatur, yang kedua ada kekuatan ion, yang ketiga ada pengaruh pH, yang keempat adanya katalis. Jadi spektrometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer ialah alat yang menghasilkan sinar dari spektrum
dengan panjang gelombang tertentu. Spektrometer memiliki alat pengurai seperti panas yang dapat menyeleksi panjang gelombang dari sinar putih, sedangkan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsikan pada fotometer. Pada fotometer terdapat filter dari berbagai warna yang memiliki spesifikasi melewatkan proyek atau trayek panjang gelombang tertentu. Pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diabsorpsi jadi apa sih? Sama dengan kualitas. Dengan berbagai cara, obat dapat mengalami penguraian dan akan berakibat pada kualitas, efektivitas, dan keamanan dari obat tersebut. Ketika suatu obat atau zat berkhasiat mengalami penguraian, maka masalah yang akan muncul adalah yang pertama adalah konsentrasi obat akan berkurang atau sama dengan dosis tidak tepat atau sama dengan efektivitas obat berkurang. Yang kedua ada obat terurai menjadi metabolit atau produk penguraian yang toksik sama dengan keamanan. Oke, segitu aja pemaparan dari aku. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau mungkin pemaparannya kurang jelas, tapi Putri harap kalian semua bisa ngerti dengan apa yang Putri jelasin. Terus juga gimana kalian puasanya? Lancar nggak? Ih, kau udah ada yang bolong? Serius kau udah ada yang bolong? Ih, kau batal kenapa coba? Ih, hayo. Ih, kau ampun, gimana sih? Terus juga buat kalian semua, makasih buat yang udah nonton, buat yang ngerasa atau kata-kata Putri yang pertama tuh ada buat kalian kesinggung.